Jumlah Muslim terbesar seluruh daratan Eropa itu ada di Perancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di Perancis. 25%, setengah lebih mengurang. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamofobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat dianggap Islam akan melemah. Tapi apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin-mesin informasi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Apa yang terjadi di balik gerakan Islamofobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron? Terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat, luar biasa. Gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Itu sesuatu yang mengagetkan dunia. Bahkan di Inggris dan Jerman itu hampir sama. Hampir kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Bahkan hampir 20 gereja di Inggris dijual. Dan salah satu di antaranya, ada satu gereja katedral di pusat kota London. Itu dibeli oleh salah seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia, Kit Stevens. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah, berubah namanya menjadi Yusuf Islam. Jadi gereja katedral yang terbesar di pusat kota London itu dibeli oleh Yusuf Islam dan dirubah jadi Islamic Center, dan sekarang benar-benar menjadi pionir di Inggris, di kota London. Bahkan di Inggris juga banyak wali kota muslim, luar biasa. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Bahkan di Argentina yang kita belum pernah tahu, di sana ada perkembangan Islam luar biasa. Ada 750.000 kaum muslimin. Bahkan di pusat Katolik dunia, di Italia, di Vatikan, Roma, beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan masjid terbesar untuk menampung hampir 1 juta kaum muslimin, yaitu di Roma, Vatikan. Luar biasa. Jadi perkembangan kaum muslimin, benar-benar apa yang dilakukan riset oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, ini sebuah realitas, sebuah fakta. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Jumlah Muslim terbesar seluruh daratan Eropa itu ada di Perancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di Perancis. 25%, setengah lebih mengurang. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamofobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat dianggap Islam akan melemah. Tapi apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin-mesin informasi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Apa yang terjadi di balik gerakan Islamofobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron? Terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat, luar biasa. Gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden
koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Itu sesuatu yang mengagetkan dunia. Bahkan di Inggris dan Jerman itu hampir sama. Hampir kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Bahkan hampir 20 gereja di Inggris dijual. Dan salah satu di antaranya, ada satu gereja katedral di pusat kota London. Itu dibeli oleh salah seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia, Kit Stevens. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah. Berubah namanya menjadi Yusuf Islam. Jadi gereja katedral yang terbesar di pusat kota London itu dibeli oleh Yusuf Islam dan dirubah jadi Islamic Center. Dan sekarang benar-benar menjadi pionir di Inggris, di kota London. Bahkan di Inggris juga banyak wali kota muslim, luar biasa. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Bahkan di Argentina yang kita belum pernah tahu, di sana ada perkembangan Islam luar biasa. Ada 750.000 kaum muslimin. Bahkan di pusat Katolik dunia, di Italia, di Vatikan, Roma, beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan masjid terbesar untuk menampung hampir 1 juta kaum muslimin, yaitu di Roma, Vatikan. Luar biasa. Jadi perkembangan kaum muslimin, benar-benar apa yang dilakukan riset oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, ini sebuah realitas, sebuah fakta. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%.